itu darah haid, darah kotor dijadiin masker, dimaskerin terus jadi glowing. Dan ini pun sempat diviralkan atau oleh salah satu pesohor atau salah satu selebriti dunia, itu Kim Kardashian pun menggunakan treatment ini untuk welcome back to my channel, Kakak Nita. Balik lagi nih di konten Esek, konten dewasa bersama aku sendiri, Kakak Nita. Dan hari ini spesialnya Kakak Nita punya bintang tamu yang super baik, humble banget, yang mau gabung sama Kakak Nita di channel YouTube aku. Oh iya, dia juga YouTuber loh. Nanti kita tanya-tanya ya. Oke, ini ada di samping aku. Hai semuanya, subscribernya Kakak Nita ya. Iya. Halo. Hai, thank you loh udah mau gabung. Iya. Hai Kak, ini namanya Kak Ima. Iya. Ima Febrianti. Siapa nama YouTube-nya Kak? Ada sih nama aku kan di food vlogger gitu ya. YouTube aku Teh Ii. Teh Iie. Ya, aku tulis search ya. Search Teh Ii. Nah, Teh Ii ini dia tuh videonya sempat viral loh, sampai di repost sama food vlogger yang gede-gede gitu loh. Iya kan, di Instagram itu masuk di explore juga. Iya. Nanti kalian kepoin ya. Terus kalau kalian seandainya mau aku bikin konten bersama TII, nanti komen di bawah. Tahu nggak sih yang viral sekarang? Aku tuh lihat muncul di FYP aku itu di TikTok ya, orang tuh masker pakai darah haid loh. Kayaknya sempat lihat nggak sih itu? Aku sempat dengar, tapi kalau misalnya buat lihat nggak ada sih, nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Tahu. Cuman sempat denger ya. Itu viral banget sih. Dan jadi aku lihat ada video ya, satu mbak-mbak tuh dia bikin video. Terus dia kayak membuat masker dari darah haid, dia ambil darah haid terus dia pakai masker di wajahnya, dan dia mengklaim bahwa darah haid ini tuh bisa katanya untuk kayak membersihkan untuk mengatasi masalah kesehatan di wajah kayak jerawat, kusam gitu. Jadi katanya setelah pakai itu yang orang jerawatan akan sembuh. Terus katanya kalau wajah yang kusam tuh jadi glowing gitu. Menurut Kak Ima gimana? Kalau menurut aku pribadi sih kayaknya ya, kalau darah haid itu kan darah kotor ya. Iya, kotor banget ya sih, anjir. Nggak bisa sih kayaknya. Nggak setuju lah ya, karena kan itu tuh darah kotor yang emang ya dikeluarin terus dimaskerin ke wajah tuh kayaknya nggak make sense aja sih. Jijik banget sih, sumpah. Iya bener. Aku juga kayak pas bilang, anjir ini jijik banget gak sih? Itu kan darah itu, namanya juga darah haid, darah kotor ya. Bahasa awam aja tuh tahu loh bahwa darah haid itu adalah darah kotor gitu. Terus lu ambil dan tahu gak sih itu amis gak sih? Iya, banget ya. Iya, itu amis banget, baunya terus dimaskerin di wajah. Tapi emang benar bisa jadi buat hilangin jerawat. Kayaknya nggak ada zatnya nggak sih yang bisa bikin itu tuh emang bisa ngilangin jerawat gitu? Enggak, menurut aku sih. Menurut aku ya, kayak mungkin tuh kayak sugesti orang aja nggak sih? Kayak sugesti bahwa dia tuh bisa mencerahkan terus ini. Tapi kalau dari kandungan darah haidnya sih menurut aku enggak. Soalnya setahu aku kalau darah haid itu terbuat dari tersusun dari tiga unsur. Jadi kayak ada darah haid itu sendiri, terus ada cairan dari sel rahim, sama ada dari cairan dari vagina itu sendiri. Jadi kayak itu kotor, memang sisa pembuangan gitu kan. Sisa metabolisme dari darah kita jadinya ke darah haid gitu loh Kak. Jadi menurut Kak Ima ini mitos atau fakta? Mitos banget sih kayaknya, karena nggak ada juga kan uji klinisnya itu bisa. Iya benar. Ada ujinya nggak sih sebenarnya? Pernah dengar? Aku sih sebenarnya pas itu aku belum searching aja nih, kayak belum mencari tahu tentang ini tuh mitos atau fakta. Aku tuh kayak udah berpikir gitu loh, kayak masa sih ini jorok banget gak sih? Dan orang juga pasti nggak akan berpikir ke sana kan kalau kayak orang sehat gitu. Kalau aku sih itu mitos ya. Karena itu nggak mungkin, kalaupun mungkin pas dia make nih terus wajahnya glowing, emang itu udah mungkin pencuci mukanya bersih atau dia pakai scrubber. Betul. Itu kali ya kayak cuci mukanya dia udah bersih, jadi ya bukan dari si darah haidnya ya, karena ya nggak make sense banget lah, itu darah haid, darah kotor dijadiin masker, dimaskerin terus jadi glowing. Dan yang paling nggak masuk akal ya kalau menurut aku itu tuh karena bisa ngilangin jerawat. Nah, dari apanya yang bisa jadi hilang jerawatnya gitu? Iya, dan sampai sekarang belum ada sih studi atau kayak uji klinisnya ada uji klinisnya yang kayak menjelaskan bahwa itu real bisa gitu. Jadi aku menganggapnya ini mitos, dan aku harap teman-teman nggak ikut. Jangan deh, karena itu beneran mitos sih. Bener-bener. Oh iya Kak, tahu nggak sih kalau yang itu, apakah ini kali? Aku berpikir mereka mungkin terinspirasi dari facial vampir, tahu nggak sih yang kayak derma roller? Oh iya, tapi kan kalau itu bukannya darah. Oh
Oh, derma laurel itu yang buat bopeng kan sebenarnya? Iya benar, tapi kan itu bisa bikin kayak rangsang kulit kita tuh kayak terluka, terus jadi kayak darahnya kemana-mana. Mungkin mereka terangsang dari sini. Jadi, oh ya, aku sama Kak Ima ini dulu pernah kerja di salah satu klinik kecantikan dan kita memang benar-benar terbiasa dengan aktivitas-aktivitas di klinik kecantikan. Jadi perawatan apa aja yang ada. Nah, salah satunya ini ada derma roller, guys. Nah, tapi sekarang tuh udah di apa namanya? Udah ada teknologi-teknologi terbaru, ada laser CO2 dan macam-macam itu yang merangsang kolagen. Jadi cara kerjanya PRP ini secara setahu aku dia itu untuk merangsang kolagen dari kulit itu sendiri. Ini tuh untuk mengatasi kayak bopeng kalau seandainya kalau dalam medis kita sebutnya scar, tapi kalau untuk manusia awam biasanya kayak bopeng-bopeng bekas jerawat terus kayak bopeng-bopeng itu yang nggak rata alias iya teksturnya nggak bagus itu biasanya pakai PRP. Nah, PRP ini ya Kak, biasanya itu pakai plasma darah nggak sih Kak? Iya yang betul yang tadi kata Kak Ima bilang, oh itu pakai plasma darah tuh yang darahnya bagus yang diambil dari vena. Iya benar. Darah bersih dan itu tuh diprosesnya pakai diproses dulu kan kalau nggak salah pakai ada alat gitu. Nah diambil serumnya ya dibilangnya tuh kan. Iya betul pakai apa namanya? Kalau nggak salah dulu tuh serum PRP itulah. Jadi ada jadi memang dari darah ya. Dari darah. Jadi darahnya diambil terus diproses menggunakan alat teknologi lah yang kayak yang terkini terbaru itu dia jadi dari darah itu akan diproses jadi plasma darahnya itu pisah. Tapi ada pun sedikit plasma darah yang tergabung yang masih ada kayak darah-darahnya gitu loh. Merah gitu ya. Merah, jadi di wajah tuh pas waktu treatment ya jadi merah. Pas diolesin tuh merah. Nah, dan ini pun sempat viralkan atau oleh salah satu pesohor atau salah satu selebriti dunia itu Kim Kardashian pun menggunakan treatment ini untuk menggunakan plasma darah. Nah, aku mikirnya itu nggak sih kayak mungkin kayak mbak-mbak itu tuh kayak dilihat, oh ini nih merah-merah darah gitu kan. Iya, jadi darah kotor langsung digini-giniin aja tuh kan. Aduh. Menyeramkan sebenarnya ya. Itu bukannya jadi nambah nanti tambah bakteri atau apa di wajah. Kalau orang yang sensitif wajahnya tuh bisa kemungkinan nggak sih ada malah jadi nambah masalah di wajah kalian nantinya. Jadi saran aku sih nggak usah diikutin. Ya kalau memang ada treatment yang itu ya apa tadi vampir apa? Iya facial vampir. Facial vampir itu ya atau PRP sih dulu aku tahu itu PRP. Iya betul. Nah, itu pun si darahnya tuh darah yang dari vena itu udah pasti ya, maksudnya darah segar, darah bersih ya, maksudnya bukan darah kotor yang dikeluarkan. Itu tuh dipakai alat lagi dan yang diambil tuh yang si dinamakan serum. Serum plasma darahnya. Plasma darah, iya itu benar. Pas viral tuh aku kayak sempat kaget gitu loh. Ini tuh kayak orang-orang awam mungkin mikirnya itu darah haid yang diambil ya. Oh, bukan. Itu enggak. Tapi tahu nggak sih kan aku tuh kemarin ya Kak, ini aku cerita aja ya. Jadi aku tuh kemarin sempat kayak apa namanya sempat ini kan posting itu aku mau semangat lagi mungkin jadi ada kayak kayak shoot gitu video materi aku tentang masker darah haid. Jadi ada beberapa orang tuh yang chat aku kayak gila aku salfok nih sama masker darah haid, aku dulu pernah cobain loh gitu bahkan iya ada yang ngomong gitu bahkan ada yang bilang gini aku dulu pernah disuruh ini loh kayak air pipis disuruh minum biar sehat gitu enggak sih sumpah anjir tadinya aku kan gak ada berpikir untuk ditanya oh ternyata banyak mitos-mitos yang berkembang di masyarakat tapi nggak ada landasan uji klinisnya gitu. Itu benar tuh salah banget sih sebenarnya. Jangan dicoba-coba kalau nggak ada uji klinisnya. Gitu. Kalau kayak seandainya nih disuruh gitu mau nggak sih? Nggak. Anjir itu karena apa ya? Resiko banget nggak sih? Karena belum ada uji klinis. Ya itulah. Masa air pipis diminum tuh buat apa katanya? Katanya itu biar kayak sehat gitu loh. Tapi kan itu urin ya? Iya makanya. Kayak emang bisa searching biar sehat buat imun. Oh tapi mitos berkembang memang seperti itu. Cuman kan lagi-lagi belum ada uji klinis nih tentang hal itu gitu. Tapi imun ya mungkin ya. Maksudnya membuat imun tubuh. Tapi imun tubuh larinya kemana nggak sih logikanya? Cuman kalau dulu aku tuh pernah dengar ya. Kalau urin itu kita sakit gigi, tuh pakai air pipis tuh dikumur-kumur. Tapi aku sendiri belum pernah sih. Itu aku baru tahu nih. Iya, kalau orang dulu di kampung aku dulu kan ya, maksudnya kata orang tua dulu udah tuh pakai air pipis dikumur-kumur gitu. Maksudnya gue sih nggak ngerti karena untuk apa. Tapi gue belum pernah mencoba sih karena kan itu geli aja nggak sih? Air pipis dijadiin kumur-kumur. Iya, dikumur-kumur jadi kayak kita tampung dulu terus kita kumur-kumur. Jadi sakit giginya hilang katanya. Ada yang sama kalian? Komen dong. Kalau seandainya ada di tradisi nih kayak di daerah kita. Kalau aku kan dari Ambon dan itu aku nggak pernah mendengar itu. Terus kayak Ima komen itu. Terus orang yang komen itu juga orang dari daerah Sulawesi gitu. Sulawesi yang komen sih. Yang tahu aku itu teman aku. Terus ya nih aku pernah seperti ini. Jadi kayak pernah apa minum air kencing sama pernah itu masker dari darah haid juga. Gila ya.
Gila gak sih? Iya sih, nggak. Kalau aku nggak mungkin ya Kak. Iya, janganlah yang kayak gitu. Iya, masih sehat lah ya kita. Iya, karena ya gitu, darah kotor balik lagi. Gimana kalau muka kita tuh lagi parah, apalagi yang jerawatan nih, kayaknya gue riskan banget ya sama yang jerawatan. Kasian nggak sih? Itu kan misalnya perkumpulan lagi bakteri lagi ngumpul, terus udah gitu ditambahin darah haid yang kotor itu, kayak aduh jijik banget dimaskerin gitu kan, kayak aduh kasian banget sih itu. Iya benar-benar. Ya coba-coba. Kasian kayak gitu. Iya, mitos ya. Itu. Jadi guys, intinya kita bikin video ini tuh kita hanya mau memberitahu ke kalian bahwa masker dari darah haid bisa mengurangi masalah kesehatan atau mengobati masalah kesehatan di wajah seperti jerawat, kulit kusam. Itu mitos karena sampai sekarang belum ada uji klinis yang membahas tentang hal itu ya. Jadi tolong jangan coba-coba hal yang kayak masalahnya itu takutnya jerawat yang masih meradang malah makin meradang. Iya dong, gitu. Karena kan itu bakteri kalau jerawat. Betul bakteri banget itu. Jadi kalau misalnya dikasih itu ya makanya itu dia perlunya tuh ya bagus nih ya channelnya dia tuh benar-benar bagus karena orang tuh jadi teredukasi. Misalkan kalian lihat yang dermalurol itu aja, yang dermalurol kan dari darah sendiri ya, yang biar itu tuh ada loh. Gue lihat di YouTube yang atau di YouTube atau di IG atau di mana gitu ya, itu tuh malah jadi bernanah karena dia tidak steril. Nah itu kan? Betul dari itu aja itu udah serem kan gitu. Jadi jangan coba-coba yang kayak gitu tuh, stop lah. Kalau misal yang waras-waras aja deh gitu. Ya kan penggunaan dermalurol pernah kan lihat yang sampai bernanah-nanah gitu? Iya benar. Karena jarumnya kan nggak ganti aja itu bisa bikin radang loh, makin menjadi-jadi jerawatnya. Jadi jangan sampai kalian itu mengikuti hal itu. Jadi intinya nggak boleh ya guys. Nggak boleh ya. Nggak Okay. boleh. Jadi jangan macam-macam kayak gitu-gitu. Kasihan mukanya. Kalau mau yang waras-waras aja, perawatan gitu. Jangan cuman dilihat katanya. Betul, jangan hanya berdasarkan katanya dan katanya. Iya dong. Oke. Kak Ima, thank you ya udah mau datang ke iya dong, aku sangat senang studio sekali. Thank you banget. Keren banget tahu studionya sekarang, terus udah lebih matang lagi. Jadi kalian harus subscribe, jangan skip iklan ya nggak sih? Iya, jangan di skip. Jangan skip iklan. Terus jadi edukasinya tuh apa ya, diambil positifnya. Betul. Karena sebenarnya videonya Kakak Nita nih benar-benar mengedukasi loh buat kita yang awam, termasuk gue juga pribadi tuh selalu nontonin oh ternyata gitu selalu gitu. Ada ternyata iya ya dong, gitu. Thank you aku makasih loh Kak Ima udah mau datang. Nanti lain kali next aku akan collab juga bersama Kak Ima di channel ya Kak Ima. Iya dong. Itu di Teh II itu konten tentang food blogger. Di sana pasti kita akan makan. Oke Kak, ya. Thank you. Iya. Makasih loh udah mau main kesini. Ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa di like, di komen dan di subscribe ya. Ya. See you. Dah.